Mari kita berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Life, Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan mengumpuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Israel.
Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu, ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Saudara-saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku,
Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh, Sang Immanuel datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan melalui lagu Isilah Mataku dengan Citra Salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Yang berbunyi begini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar serta memelihara firman Allah di dalam hidupnya. Maranatha. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan kali ini berbeda dengan Natal-Natal yang sebelumnya. Kalau Natal-Natal yang sebelumnya kita bisa merayakan Natal dengan meriah, dengan sebuah acara perayaan, dengan makanan yang enak, dengan berbagai pujian. Tetapi untuk tahun ini sepertinya memang kita harus melakukan dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, Natal yang dilakukan dengan meriah, pasti di belakangnya ada orang-orang yang berkorban. Supaya acara Natal itu berlangsung dengan lancar dan juga berlangsung dengan baik. Nah, kalau tahun-tahun lalu yang sibuk bisa seksi acara. Yang menyiapkan semua rangkaian acara, mereka berurang-urang harus rapat, terus menjagani waktu acara supaya berlangsung dengan baik. Ada seksi dekorasi yang malam sebelumnya sudah dekor sampai malam. Ada seksi konsumsi yang menyiapkan makanannya supaya jemaat yang hadir bisa makan. Dan ada beberapa orang-orang yang lain yang juga ikut repot, ikut berkorban untuk menyiapkan acara Natal. Nah, tahun ini berarti yang berkorban atau yang repot untuk menyiapkan acara Natal adalah tim multimedia. Dan kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang mau berkorban sehingga acara-acara Natal dari tahun ke tahun dan tahun ini juga berlangsung dengan baik. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dengan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Ada Maria yang mau berkorban, sehingga damai sejahtera bagi umat manusia bisa hadir.
kita lihat bukan hal yang mudah untuk Maria ketika harus melahirkan Tuhan Yesus. Yang pertama, dikatakan bahwa Maria belum menikah dan mengandung daripada Roh Kudus. Dan kita pasti akan bisa membayangkan ya bagaimana Maria pada saat itu akan dipergunjingkan oleh keluarganya, oleh tetangganya. Bapak Ibu sekarang bayangkan kalau di gereja kita tiba-tiba ada yang mengatakan, wah saya hamil dan ini adalah anak dari Roh Kudus. Emang Bapak Ibu akan percaya? Bapak Ibu pasti akan terus mencari, itu kan kemarin dekat sama pria itu. Itu kan kemarin sering boncengan sama pria itu. Nah, jadi bisa dibayangkan juga bahwa apa yang terjadi dengan Maria juga seperti itu. Dan kita ingat juga Maria harus melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menghindari dari buruan Raja Herodes. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu yang sudah pernah merasakan pasti tahu ya, hamil besar dan harus pergi jauh, bukan naik mobil ber-AC, tetapi naik hewan atau naik binatang. Dan pasti rasanya tidak enak sekali. Belum kalau di jalan terus ngidam nasi padang, ngidam lamongan gitu ya. Belum tentu ada. Nah, dan berat tentunya harus melakukan perjalanan sejauh itu. Belum lagi terus terakhir lahirnya juga di kandang. Siapa yang bantu? Saya waktu itu menemani istri saya lahiran. Itu aja lahirnya di rumah sakit, ditemani bidan. Itu aja rasanya sudah tidak karuan, sudah rasanya panik, rasanya cemas, rasanya takut. Nah ini apalagi yang lahirnya di kandang yang nggak tahu siapa juga yang membantu. Nah kita lihat pengorbanan Maria cukup besar supaya Yesus Kristus bisa lahir di dunia ini, supaya damai sejahtera bisa dirasakan oleh umat manusia. Dan namun demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak di dalam kandungan Maria disebut oleh malaikat yang tadi kita baca, bahwa anak itu akan dikaruniai dengan tahta Daud. Nah, apa maksudnya dengan istilah dikaruniai dengan tahta Daud? Yang pertama, kita melihat Daud adalah raja yang besar, raja yang selalu dikenang oleh umat Israel. Dikatakan raja yang membawa Israel di dalam masa kejayaan, raja yang membawa Israel mengalahkan musuh-musuhnya, musuh-musuh di sekitarnya, dan raja yang membawa Israel menguasai tanah Kanaan secara keseluruhan. Juga raja yang memulai untuk bangsa Israel bangkit di dalam keagamaannya. Di era Daud ini, Israel mulai dibangkitkan lagi, diingatkan lagi untuk berbakti kepada Tuhan. Walaupun nanti akhirnya adalah Raja Salomo yang menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Tetapi kerohanian itu dibangun di saat Raja Daud. Dan itulah nanti yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus datang akan menjadi raja. Akan membawa umat manusia ini dalam kejayaan lagi. Dan tentunya Tuhan Yesus bukan lagi raja hanya atas Israel, tetapi menjadi raja atas semua bangsa. Juga bukan mengalahkan bangsa-bangsa lain, tetapi mengalahkan dosa-dosa kita. Mengalahkan kegelapan, mengalahkan kebodohan, mengalahkan keegoisan. Dan itulah apa yang dikatakan sebagai Yesus akan membawa tahta Daud. Dan itu semua terjadi karena Maria mau berkorban.
Bapak Ibu, kalau kita disebut sebagai anak-anak Daud, dan kalau kita disebut sebagai pengikut Yesus, maka kita juga dipanggil juga untuk mau berkorban, supaya damai sejahtera hadir di sekitar kita. Dan itulah yang menjadi makna Natal kita. Kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sekaligus kita membagikan damai sejahtera itu untuk orang lain. Tapi dikatakan Bapak Ibu, bahwa seperti Maria, bahwa kita harus mau berkorban, supaya kita bisa memberikan damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Memberikan damai sejahtera untuk orang-orang di gereja, teman-teman kita di gereja, membawa damai sejahtera di tempat kerja kita, membagikan damai sejahtera di toko kita, dan juga membawa damai di lingkungan RT kita. Dan kita lihat Maria memulainya dengan sesuatu yang sangat baik. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu, kita melihat Maria memposisikan dirinya bukan sebagai perawan yang suci, atau sebagai keturunan Daud yang besar, atau sebagai orang Israel yang bermoral, tetapi dia memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan marilah ini menjadi contoh kita, supaya kita bisa membawakan damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Kita posisikan diri sebagai hamba Tuhan. Kita citrakan diri kita sebagai hamba Tuhan. Bukan sebagai orang yang kaya. Bukan sebagai orang yang pinter. Bukan sebagai orang yang hebat. Atau bukan sebagai orang yang berduit. Tetapi marilah kita posisikan diri kita membawa, meyakini diri kita, mencitrakan diri kita bahwa kita adalah hamba Tuhan. Hamba yang mau setia dengan perintah Tuhan lebih daripada keinginan-keinginan kita. Hamba yang mau menuruti segala perintah Tuhan. Dengan begitu kita akan membawa damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menundukkan kepala kita untuk kita menaikkan syafat-syafat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, keadaan pandemi yang sekarang kami hadapi benar-benar banyak berpengaruh di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami benar-benar membutuhkan penyertaan-Mu. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kiranya Bapa menyertai mereka, memberikan perlindungan, dan jikalau berkenan biarlah Bapa menyembuhkan mereka. Dan untuk keluarga-keluarganya yang menemani, yang menyertai, kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran dan perlindungan. Ya Bapa, kami berharap bahwa Bapa bersedia untuk segera memberikan vaksin kepada kami semua. Kami berharap Bapa bersedia untuk segera merampungkan pandemi ini. Dan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu. Banyak hal yang harus kami sesuaikan. Kami tidak bisa ibadah seperti biasa. Kami tidak bisa rapat seperti biasa. Kami juga tidak bisa mengadakan acara-acara termasuk Natal seperti biasa. Kami harus melakukannya dengan cara online. Kiranya Bapak juga menyertai kami, menyertai gereja-Mu, sehingga kami benar-benar bisa memberikan yang terbaik di tengah-tengah ibadah yang harus online ini. Dan kiranya juga Bapak menyertai setiap anggota jemaat, biarlah untuk tetap setia kepadamu walaupun tidak ke gereja langsung. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk sekolah, untuk yayasan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu TK dan SD nasional, yang juga terpaksa tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Biarlah Bapak yang menyertai setiap guru-guru untuk bisa menghadapi tantangan ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah pemerintah bisa mengatasi pandemi ini, dan kami juga berharap supaya negeri ini bisa terus dalam keadaan aman. Dihindarkan dari orang-orang yang bermaksud rusuh, orang-orang yang bermaksud tidak baik. Ya Bapak, itulah doa-doa kami. Kami hanya percayakan di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 286 bait 1-2, Bumi dan langit pujilah. Firman yang mulia dan
Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami membawa persembahan kami sebagai ekspresi syukur kami untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat mengelolanya dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus bagi gereja kami, agar dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan melalui dukungan-dukungan dari apa yang kami kumpulkan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang penerus tahta Daud. Putri Sion, Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Maranatha. Amin.